Ya saya tahu Kristen itu bukan orang percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu kan. Iya. Tetapi kenapa saya bisa klop? Karena Tuhan itu memilih saya, bukan saya yang memilih dia gitu. Oh. Jadi ketika saya dijumpai, ya saya terima karena dia memilih saya langsung. Seperti itu ceritanya. Lalu dijumpainya itu saat gimana gitu? Saya dijumpainya itu pada waktu saya tidur. Ya. Waktu itu saya kan orangnya anak yang nakal ya. Jadi itu pas jam 2 malam saya pulang jam 1 lah, saya ganti-ganti semua baju saya, segala macam. Saya tidur sebelum saya tidur, saya sholat isya dulu. Seperti itu kan, sholat isya dulu. Tapi tiba-tiba tuh ada 3 sosok lelaki, tapi itu bercahaya yang sangat luar biasa. Tiba-tiba itu datang kepada rumah saya gitu. Tapi saya nggak kuat lihat cahayanya itu. Silau banget. Silau banget sampai mata saya sakit. Begitu. Awal mulanya. Lu langsung tahu itu siapa gitu? Nggak tahu. Kan kita bisa jadi itu iblis atau apa gitu. Kalau iblis pasti dia akan tidak menamai sejahterakan, ya kan? Oh, damai lu langsung. Saya rasakan itu kok damai, aman, tentram. Tidak seperti kayak mimpi, itu seperti gelisah gitu. Kalau dari iblis pasti kita gelisah. Gelisah ya. Iya. Kalau dari Tuhan pasti kita akan damai sejahtera. Begitu. Iya, iya. Jadi lu bisa terima itu. Biasanya kan kalau kita ngeliat hantu aja kan kita sakit, bro. Bukan sakit lagi, keringat dingin gitu. Iya, makanya ada yang ngeliat hantu tiba-tiba 3 hari sakit. Iya. Apalagi melihat ini kan. Iya. Tapi kalau misalkan Tuhan udah buka pintu, siapa yang menutupnya? Iya. Ya kan? Dia punya kuasa kok. Jadi setengah dia siapa yang mendatangin, tapi dengan respon yang benar gitu loh. Gitu. Terus ini lo tindakan lo ketika itu gimana langsung? Tindakan saya cuman namanya masih anak-anak kan itu polos ya. Iya. Kira-kira masih umur 11 tahun. Berapa sih? Apanya tuh? Lo ngerasain itu? Ngerasain berjumpa dengan Tuhan. Itu tahun 2011 bulan Juni, tepatnya tanggal 11 Juni. Kita udah 9 tahun sih sebenarnya gitu. Udah lama dong ya. Udah lama itu masih itu sampai bertahan sampai sekarang. Puji Tuhan haleluya sampai selama-lamanya gitu. Iya. Jadi seperti itu. Yang namanya anak-anak polos ya. Jadi saya mau kalau saya udah berjumpa, ya saya mau ikut gitu loh. Iya. Karena kan karena kan saya ini kan dilahirkan dari keluarga muslim. Iya. Saya hidup di pesantren, bapak saya sudah meninggal pada tahun 2007 dan akhirnya saya dioper asuh gitu. Abang saya ada di Batam, adik saya di Palembang, saya di Bekasi. Tapi saya karena kehilangan sosok papa mama, jadi saya mudah jadi orang pemberontak pada waktu itu. Begitu. Iya. Akhirnya saya ketemu orang Kristen, padahal sebelum saya ketemu dengan Tuhan Yesus ini, saya benci banget sama orang Kristen loh bang. Kok bisa? Lo bergaul sama orang Kristen? Bukan bergaul, istilahnya saya itu orang iseng orangnya. Ya kan? Saya lihat itu orang siapa aja sih. Nah, akhirnya saya punya teman cowok namanya Riandri Antonius. Tapi siapapun yang nonton podcast ini, tolong hubungin saya mau minta maaf secara pribadi. Karena itu saya ya berdosa lah saya sampai saya judge, sampai uangnya saya palakin loh waktu itu. Oh gitu. Lu uang berapa lu gue minta lu kayak preman kan. Bukunya saya ambil, pensilnya saya ambil, itu jahat banget lah itu. Itu lo dendam apa? Agak dendam pokoknya sampai segitunya. Kelakuannya emang begitu gitu loh. Karena saya ditinggal papa saya. Kayak gitu. Sampai nyokapnya aja tuh nganter dia tuh setiap hari, ini orang ngapain baca buku? Saya kira ini buku komik gitu loh. Oh gitu. Ya kan? Padahal Alkitab. Jadi bukunya tuh ya sama kayak Fabula Hitam. Cuman tulisan The Bible itu apa sih? Kecil-kecil lagi. Orang bisa ngeliat apa itu bacaan apa. Punya teman saya juga ada di dalam tas. Saya diam-diam ambil. Saya robek-robek. Terus saya dia nggak marah? Bakar juga. Dia nangis. Dia kan waktu kelas 3 SD gitu. Dia nangis. Akhirnya cuma bisa bilang, Tuhan kasihanlah dia gitu katanya. Sampai saudaranya nih ya, sampai saudara si Anton. Iya, saudaranya dia ini sama satu sekolah, cuman dia kelas 2. Masih anak kecil, saya isengin, saya bawa ke stasiun mana waktu itu, saya kasih dia nyasar, tersesat.
Oh. Sepedanya saya bawa loh. Iya. Sampai besokan harinya nih, hujan, banjir, tahu sendiri kan Bekasi banjir gitu ya. Iya. Banjir, gue kita main berenang-berenang tuh. Bapak emaknya datang. Nangis-nangis. Katanya kamu yang gituin anak saya gitu. Tolonglah. Tapi anehnya dia kok nggak lapor polisi gitu loh. Dia bukan membahas dengan kejahatan gitu ya. Dengan kasih. Dan kasih Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya bilang, di situ saya masih bisa bohong loh. Padahal masih kecil, udah bisa bohong banget kan. Iya. Akhirnya ya udah, saya nggak kemana-mana. Saya pulang sekolah langsung pulang. Saya udah gitu, saya langsung masuk dalam. Udah, enak banget ya begitu ngomongnya ya. Nah, begitu ceritanya sebelum kenal Tuhan. Dulunya sekolah apa? Saya pertama kali sekolah itu pertama kali banget ya SD-nya itu sebenarnya udah 4 kali pindah sekolah. 4 kali. 4 kali pindah sekolah. Tapi yang terakhir ini saya di pesantren. Pesantrennya. Di namanya Nurul Imam di bawah pimpinan Al Habib Assegaf bin Mahdi. Saya lulusan di SD 04 Depok Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. Berarti tinggal di situ juga dong. Tinggal di situ juga. Berapa lama tuh? Dari kelas berapa ya saya pindah dari kelas 4 sampai 2 tahunan lah pesantren itu. Oh, berarti lu ini dong, apa aktivis situ juga dong? Kalau dibilang aktivis kan namanya masih SD ya. Jadi kalau aktivis biasanya untuk orang dewasa. Tapi saya suka ngikutin Iya, kegiatan-kegiatan dari pengajian. Ya namanya anak-anak asrama gimana sih? Iya. Bangun pasti jam 4 pagi dong. Iya. Mandi bersih sholat subuh gitu kan. Ketika Allah Akbar datang berkumandang, saya melakukan itu sebagai kewajiban saya sebagai laki-laki, dan perempuan juga wajib juga harus sholat. Kalau itu perempuan tidak ada halangan. Begitu. Saya di pesantren waktu itu begitu. Iya. Terus berlanjut ke kemana lagi? Ketika udah lulus dari situ, sempat lulus atau gimana? Lulus, pindah-pindah tapi lulus. Nah, sebelum lulus itu saya dijumpai Tuhan Yesus secara langsung gitu. Mungkin yang saya bisa tangkap ya. Mungkin pada waktu saya ngejahatin teman saya ini waktu SD, mungkin beliau ini doain saya gitu ya. Jadi Tuhan karma. jumpai saya. Karma ya gitu ya. Iya. Padahal kakek saya bilang sama mama saya seperti ini. Hati-hati kamu kalau ke Jakarta ya. Jangan ketemu orang Batak katanya begitu. Saya bilang orang Batak itu keren-keren, saya bilang begitu kan. Kenapa ditolak? Hati-hati dengan anjing. Ih, ngomong aja begitu. Tahu-taunya saya juga Kristen. Ayo. Hah? Saya makan itu kan. Jadi pesan kakek saya sama mama saya seperti itu. Untuk merantau ke Jakarta, jangan sampai kamu berpindah keyakinan. Begitu ceritanya. Terus sekarang nih udah pindah keyakinan udah lama ya? Udah cukup 9 tahun sih bang, dari kecil. 9 tahun berarti udah dalam banget lah ininya. Lumayan lah bang. Ini ya bisa bertahan kayak gitu dari pihak keluarga gimana? Dari pihak keluarga sendiri mereka sangat menyedihkan, sangat menakutkan, dan sangat nggak setuju gitu. Awal-awalnya saya dibilang orang gila. Orang gila. Saya dibilang orang gila kemana? Sholat jalan. Ikut puasa saya puasa, ya kan? Sholawat sebelum sholat di masjid saya ikut sholawat. Pengajian segala macam saya ikut, ya kan? Baca Quran saya nggak pernah telat. Apalagi sholat malam saya minta doa, ya Allah kasihan mama saya, sembuhkanlah penyakit dia. Saya doakan papa saya di sana tenang di sisi Allah waktu itu begitu. Nah, begitu ceritanya. Terus selain itu kan ada adik kakak itu gimana? Ngikut juga atau enggak, belum banget itu. Banget, atau... Itu adik saya masih kecil waktu itu, masih umur berapa ya? Karena kan 7 tahun. Karena kan lu pindahnya itu kan karena di umur yang di bawah 17 tahun lah dibilang ya. Bukan 17 tahun lagi, ini umur 11 tahun gitu loh. Iya. Jadi biasanya kalau orang mau pindah agama nih ya bang ya, ini biasanya kalau nggak dari dosen besar agama Islam, yang kita tahu, kalau nggak jodoh nih. Cewek. Tapi kalau udah kuasa Tuhan yang buka, siapa yang mau menutupnya kan? Yang itu suka-sukanya Tuhan kan, ada lagunya suka-sukanya Tuhan kan? Iya kan? Mungkin di antara ratusan orang, saya dipilih sebagai orang muda, sebagai anak kecil yang mau melayani Tuhan gitu. Bayangin nih ya, waktu saya ke gereja, itu pertama kali banget saya ke gereja Katolik di katedral. Biasanya misa jam 6. Jam 5 saya udah standby di situ.
Saya di kereta pagi-pagi. Bayangin anak kecil itu bisa jalan sendiri ke sana karena saya ditinggal keluarga saya. Jadi saya mau mainnya setengah gitu. Tapi lu ada niat gitu pagi-pagi ke gereja gitu. Saya suka cita gitu. Saya mau kenal Yesus. Ya kan, saya mau kenal Yesus banget gitu. Pertama kali saya masuk ke gereja, saya bingung ini orang pada ngapain ya, pada nyanyi. Ya udah, ada patung Tuhan Yesus sama Bunda Maria di katedral tuh paling belakang. Katedral yang dekat Monas ini. Itu dekat Masjid Istiqlal. Ayo, Ya kan? Seberangan itu ya. Iya. Nah, pas waktu ada patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus, saya doa, ikutin orang doa. Jangan-jangan lu datang situ gara-gara ngelihat patung itu lagi. Enggak. Ini gereja nih. Ini gereja, saya tahu. Biasa saya sholat ke Istiqlal biasanya, ya kan? Saya tahu, oh ini gereja nih. Padahal di gereja, waktu saya di rumah saya itu nggak jauh, deket banget. Oh gitu. Tapi kenapa tertujunya di Katolik itu, di gereja katedral pertama kali. Nah, yang lucunya ini ya, biasa kan orang taruh lilin itu satu. Saya semuanya saya masukin. 10 biji, 20 biji saya masukin tuh. Sebenarnya nggak boleh, satu cukup kita berdoa. Karena saya saking semangatnya waktu itu, semuanya. Semuanya. Saya bilang, Bunda Maria ini bunga untukmu. Itu polos-polos banget ya. Doa apa, segala macam. Saya ikut doa. Nggak pernah absen waktu saya ke gereja. Hari Minggu waktunya gue ke gereja. Di rumah juga baca. Pertama kali saya baca kitab itu Perjanjian Baru. Dari Matius, Lukas, Yohanes saya baca itu semalaman. Saya kayak gimana sih pertama kali orang cinta sama orang itu pasti dia akan ngejar-ngejar. Berarti lo beli Alkitab lo? Beli Alkitab pertama kali gini bang Alkitabnya. Sekecil ini nih. Yang kita pakai apa sih itu? Oh, yang pembesar itu. Karena saya takut bang. Oh iya. Oh, takut dihantam saya nanti. Tahu sendiri kan? Iya. Bapak saya orang Padang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya kan? Dia aslinya sana di bagian mana ya? Pokoknya di Padang lah ya, di kotanya ya. Mama saya orang Komering, Palembang. Fanatik banget itu. Ya kan? Itu sekalian ngelihat Alkitab aja dia udah marah-marah. Apalagi saya ke gereja. Ya kan? Sampai waktu itu Natal, Bang. Kan orang-orang pada pakai pohon Natal ya. Saya pakai pohon mangga loh. Lu taruh di rumah lu gitu? Di rumah. Orang-orang itu bilang itu pada mau Natalan ya. Saya ketawa-tawa aja. Namanya anak-anak kan polos ya. Ya kan? Terus nama saya kan orang sibuk. Dia kan bisnis di Masjid Kubah Mas Depok kan. Jadi orang tuh biasa aja, itu masih setahun jalan, 2 tahun jalan, masih biasa aja, belum tahu gitu loh. Itu ceritanya. Terus lu bisa kuat lu gimana? Saya bisa. Ini kan udah 9 tahun lo. Ini udah termasuk lama lo kalau dibilang. Iya, yang paling parahnya sih dulu tuh sesudah 1 tahun jadi Kristen, 2 tahun, 3 tahun itu bener-bener itu kayak gimana ya, kayak udah pasrah gitu loh. Tapi saya percaya ketika saya merespon hati yang dengan benar, Tuhan itu akan ada di dalam hidup kita. Secapek apapun kita, kalau kita udah serahkan Tuhan, saya mau serahkan hidup saya, tubuh saya, roh jiwa saya, Roh Kudus akan menolong. Itu ya, kuncinya di situ. Banyak orang tuh kecewa gara-gara apa? Gara-gara pacaran lah dia keluar.